terkait penyakit 3 huruf itu. Buktinya, kami tegaskan kami punya buktinya yang akan kami sampaikan di pengadilan. Bukti-bukti yang didapatkan dengan cara-cara yang melawan hukum seperti merupakan hasil rekayasa dan editan itu tidak akan memiliki kekuatan hukum. Bahkan pelakunya yang mengedit, mengcapture, membuat narasi dengan sengaja dan kemudian menyebarkannya justru bisa terkena tindakan perbuatan melawan hukum. Halo semuanya, selamat datang kembali di Melawan Lupa, channel reaksi yang membahas berbagai isu dan kontroversi yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas Ruben Onsu dan Sarwenda, terutama soal konflik hak asuh anak, mediasi yang kembali menjadi sorotan, sampai isu sensitif yang disebut-sebut sudah memiliki bukti untuk dibawa ke pengadilan. Yang terbaru, mediasi pada 12 Agustus 2026 kembali menjadi perhatian setelah Ruben Onsu tidak hadir, sementara Sarwenda tetap datang dan mengatakan bahwa dirinya tetap menjalankan kewajiban sebagai pihak yang menerima panggilan pengadilan. Di sisi lain, kuasa hukum juga kembali menegaskan bahwa mereka mengaku memiliki bukti terkait isu yang selama ini disebut sebagai 3 huruf, tetapi bukti tersebut disebut baru akan disampaikan dalam persidangan. Nah, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Mengapa persoalan ini semakin melebar? Dan bagaimana nasib hubungan Ruben dan Sarwenda, terutama jika semuanya akhirnya kembali bermuara pada kepentingan anak? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Ini masalah persidangan, bukan masalah perasaan. Kemudian kan selama ini juga selalu rutin datang, bahkan pagi-pagi udah datang gimana pun, memang selalu menyempatkan hadir untuk sidang bagaimana pun. Iya, sebagai warga negara yang baik, saya mendapatkan surat, ya saya datang gitu. Pagi saya juga udah nyiapin semuanya buat anak-anak, antar anak-anak sekolah, saya langsung ke sini. Gitu. Oh, jadi sebelum sidang ke sekolah anak-anak dulu? Betul. Bilang ke anak-anak gimana pun, untuk apakah ngomong nggak sih? Enggak, anak-anak nggak nanya juga, makanya habis ini ngapain ya. Ya, bukan nama orang lain, tapi nama Ruben Samuel Onsu. Nilai rujukan itu bukan hasilnya, tapi standarnya, ya. Non-reaktif itu tuh standarnya. Nah, untuk hasilnya itu ada tulisan terlampir. Nah, yang terlampir itu tuh apa hasilnya di situ? Apa buktinya dia menchatting ya terkait isu 3 huruf? Itu kami tegaskan dalam hari ini bahwa Bang Minola lupa bahwa Sarwenda adalah istri kliennya pada saat itu, ya. Jadi apapun urusan kesehatannya, dokter, rumah sakit pasti memberikan hasil dong, ya, bukti pemeriksaan, bukti lab kepada klien kami. Jadi kalau ditanya apa dasarnya klien kami menchat seperti itu, dasarnya adalah bahwa klien kami adalah istrinya pada saat itu, yang mana dia mendapatkan semua informasi dari lab, dari dokter terkait penyakit 3 huruf itu, gitu ya. Nah, sampai sekarang pun kami tidak pernah membuka apa penyakit 3 huruf itu. Semua terbuka tidak sengaja oleh apa yang dilakukan oleh kuasa hukum RO, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa buktinya? Kami tegaskan kami punya buktinya yang akan kami sampaikan di pengadilan. Jadi kami tidak buka di sini, tapi kami buka bukti itu di pengadilan. Dan punya buktinya? Punya. Kami punya buktinya. Itu ya. Nah, terkait penyakit 3 huruf. Tetapi sekali lagi kami tidak menyampaikan apa itu penyakit 3 hurufnya, ya. Yang tidak sengaja terbuka karena chattingan kuasa hukum, karena chattingan yang tidak sengaja terbuka oleh kuasa hukum. Enggak, Nita. Enggak selalu. Terima kasih Kak Norma. Siap. Hill pitch. Waalaikumsalam. Jagi Yamoka.
lanang dia. Siap Askadina. Ini masalah persidangan, bukan masalah perasaan. Kemudian kan selama ini juga selalu rutin datang, bahkan pagi-pagi udah datang gimana pun memang selalu menyempatkan hadir untuk sidang bagaimana Pak? Iya, sebagai warga negara yang baik, saya mendapatkan surat, ya saya datang gitu. Pagi saya juga udah nyiapin semuanya buat anak-anak, antar anak-anak sekolah, saya langsung ke sini. Gitu. Oh jadi sebelum sidang ke sekolah anak-anak dulu? Betul? Bilang ke anak-anak gimana pun untuk apakah ngomong nggak Enggak, sih? anak-anak nggak nanya juga, makanya habis ini ngapain ya. Ya udah, terima kasih kawan-kawan. Dengan segala aktivitasnya berkomitmen lah ya, kalau dalam surat panggilan pengadilan ya serius dalam menghadapi perkara ini ya. Jadi kita tunggu dulu, kami berharap sidangnya dibuka, setelah itu mungkin disampaikan sama mediator seperti apa ya, karena hari ini kan acaranya kan prinsipal memberikan hasil perkembangan hasil PR ya kepada hakim mediator. Jadi harus menyampaikan PR-nya sudah sejauh mana dijalankan atau belum. Nanti kita sampaikan ke mediator. Ya yang pasti Sarwenda serius dalam proses ini, apalagi soal anak. Ya, jadi semua jadwal yang sudah disampaikan untuk persidangan dia prioritaskan terhadap hal-hal lain. Ya, Semoga semuanya berjalan dengan lancar. namanya kita, yang penting kewajiban kita hadir ya sudah. Ya, kalau masalah dari pihak mereka, kami tidak mau menyampaikan, nanti dipikir kami menyudutkan. Yang pasti kita fokus aja dengan klien kami. Ini masalah persidangan, bukan masalah perasaan. Kemudian kan selama ini juga selalu rutin datang, bahkan pagi-pagi udah datang gimana pun memang selalu menyempatkan hadir untuk sidang bagaimana Pak? Iya, sebagai warga negara yang baik, saya mendapatkan surat, ya saya datang. Pagi saya juga udah nyiapin semuanya buat anak-anak, antar anak-anak sekolah, saya langsung musik. Oh jadi sebelum sidang ke sekolah anak-anak dulu? Bilang ke anak-anak gimana pun untuk apakah ngomong nggak sih? Anak-anak nggak nanya juga, makanya habis ini ngapain. Ruben hari ini tidak datang ke sidang mediasi karena waktu yang ditentukan itu mendadak. Jadi dia sudah, schedule-nya itu sudah penuh dan akhirnya dia tidak bisa datang. Pasti ada yang mau bilang begini kan, Allah tidak pentingkan anak, banyak alasan gitu kan, takut tidak kooperatif. Kalian pikir Ruben itu pengangguran kayak kalian? Iya, pengangguran. Nanti kalau uang terbatas, tidak mau gini, tidak mau segitu, gitu. Salah aja. Ruben itu lebih pentingkan pekerjaan daripada anaknya, kayak kucing lah. Duit itu perlu, duit perlu. Permasalahan ini karena apa? Karena duit. Coba, duit. Tidak karena permasalahan duit, masalah ini tidak akan terjadi. Karena semuanya karena duit. Jadi, gak usah banyak komplain ya. Bilang Ruben begini, Ruben begitu ya. Dia itu sibuk artis presenter papan atas. Jadi gak usah dikiring, digoreng ya. Sibuk. Salam dari Kogen Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Apa buktinya dia men-chatting ya terkait isu 3 huruf? Itu kami tegaskan dalam hari ini bahwa Bang Binola lupa bahwa Sarwenda adalah istri kliennya pada saat itu ya. Jadi apapun urusan kesehatannya, dokter, rumah sakit pasti memberikan hasil dong ya, bukti pemeriksaan, bukti lab kepada klien kami. Jadi kalau ditanya apa dasarnya klien kami mencet seperti itu, dasarnya adalah bahwa klien kami adalah istrinya pada saat itu, yang mana dia mendapatkan semua informasi dari lab, dari dokter terkait penyakit 3 huruf itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa buktinya? Kami tegaskan kami punya buktinya yang akan kami sampaikan di pengadilan. Jadi kami tidak buka di sini, tapi kami buka bukti itu di pengadilan. Dan punya buktinya? Kami punya buktinya. Ya. Terkait penyakit 3 huruf. Tetapi sekali lagi kami tidak menyampaikan apa itu penyakit 3 hurufnya. Ya. Yang tidak sengaja terbuka karena chattingan kuasa hukum, karena chattingan yang tidak sengaja terbuka oleh kuasa hukum RO. Ya, lalu mereka melakukan tes juga. Ya, tes juga lalu ditunjukkan kepada media lagi tesnya terhadap 3 huruf itu juga. Ya. Nah, 3 huruf itu apa? Tidak keluar dari mulut kami, ya. Sidang mediasi Ruben Onsu dan SW hari ini batal digelar karena apa? Ruben Onsu tidak bisa hadir hari ini. Tapi jangan salah,
kemarin setelah persidangan untuk mediasi, Ruben Onsu datang dan dari pihak SW nggak bisa datang. Oke. Kemudian mereka menetapkan keputusan kapan mau datang lagi. Ternyata waktu yang ditentukan oleh mereka ini berbenturan dengan jadwalnya Ruben Onsu. Ruben Onsu tidak bisa datang. Ruben Onsu juga sudah memberitahu, sudah bersurat kepada pengacaranya, sudah bersurat ke pengadilan ya. Tadi saya mendengar dari apa yang disampaikan oleh pengacara Ruben Onsu. Tetapi memang dari pihak SW tetap akan ngeyel hadir hari ini. Kan dia lucu. Sudah ada surat, sudah ada pemberitahuan bahwa hari ini nggak bisa datang. Tetapi mereka tetap mengatakan saya akan tetap hadir hari ini. Kemudian akhirnya dari pihak pengacaranya Ruben Onsu pun menghadiri mewakili kliennya. Nah ya sudah kan begitu. Tapi kan memang mungkin dari pihak ini harus keduanya hadir ya, dari pihak Ruben, dari pihak si Sarwenda ini harus hadir begitu ya untuk menyelesaikan perkara ini. Kok saya melihatnya ada aroma-aroma perdamaian ya dari pihak Mbak SW ya mungkin ya. Ya mungkin isu-isu dari kawan-kawan kemarin tentang tim audit, terus kemudian tentang ini dan itu semuanya, terus alhamdulillahnya nggak ada lagi gencaran-gencaran tentang kesehatan, tentang ini dan itu. Fokus tentang anak. Seharusnya kalian itu nggak perlu egois. Ya, saya nggak bisa menyalahkan Ruben. Saya pun juga nggak bisa menyalahkan siapa itu namanya kuasa hukumnya Ruben untuk tetap memperjuangkan kliennya. Dan kita pun juga nggak bisa menjudge dari SW untuk ini sebenarnya masalah gampang loh Mbak SW. Nah sebenarnya kan masalah gampang. Ini sebenarnya masalah gampang. Dia mengikuti keputusan awal kan begitu. Tapi kok nggak mau kenapa? Kan ya begitu kan jadi lucu. Kalau memang isunya isu kesehatan, gini loh, isu kesehatan digunakan untuk melarang bapaknya bertemu anaknya ini jenis kejahatan loh. Oh, kalau menggunakan isu kesehatan dan melarang bapaknya untuk bertemu anaknya. Sedangkan kesehatan ini kan masih dalam taraf isu ya. Masih dalam taraf isu. Terkecuali Ruben Onsu ini adalah seorang residivis yang membahayakan nyawa. Kan begitu. Ini kan isu yang digunakan isu-isu receh, isu-isu tentang kesehatan ini dan itu. Janganlah ya. Nanti habis ini kita bahas Bertrand Peto. Yuk mari. Netizen, kalian kangen gak sih sama aku? Ya Allah, my Instagram is back guys. Baiklah kita langsung gibetan. Coba kita lihat ya, ini sidang mediasinya si Selang hari ini. Coba kita lihat. Pastikan tidak ditunda lagi atau seperti apa? Yang pasti dari pihak kami hadir, nanti bagaimana situasinya kita akan laporkan nanti. Ya. Cik, doa aja ya. Semoga lancar. Berharap Ruben datang, Cik. Oke ya. Kasih ya. Oke. Apa buktinya dia menchatting ya terkait isu 3 huruf? Jadi kalau ditanya apa dasarnya klien kami menchat seperti itu? Dasarnya adalah bahwa klien kami adalah istrinya pada saat itu, yang mana dia mendapatkan semua informasi dari lab, dari dokter terkait penyakit 3 huruf itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa buktinya? Kami tegaskan kami punya buktinya yang akan kami sampaikan di pengadilan. Jadi kami tidak buka di sini, tapi kami buka bukti itu di pengadilan. Dan punya buktinya? Punya. Kami punya buktinya. Ya. Terkait penyakit 3 huruf. Sebenarnya dari mediasi pertama PR itu harus dijalankan sama kedua prinsipal. Ya, tapi kita nggak tahu prinsipal sebelah sampai saat ini PR itu belum bisa terlaksana. Oh. Ya, tapi apa PR-nya kami nggak bisa sampaikan. Katanya si RO nggak datang, jadi tunda lagi. Cuma dalam kesempatan ini mereka menjelaskan, katanya kalau mereka itu terkait penyakit ABC 3 huruf itu, mereka punya bukti si Selang katanya. Itu katanya. Terus katanya mereka juga dijelaskan ada
PR-PR yang harus dilakukan kedua belah pihak. Katanya sebelah nggak bisa melakukan, katanya nggak tahu kenapa, nanti konfirmasi aja, katanya gitu. Udah gitu deh sidangnya hari ini, soalnya kan tunda. Tunggulah kita lagi. Cuy. Banyak pun utang si Chong itu, tahu kau gara-gara apa? Bukan karena dia gagal usaha, tidak. Bagaimanapun segagal-gagalnya, apalagi dia sampai live sampai jam berapa, udah aku bilang sama kau, gak mungkin gak ada hasil, ya kan? Tapi hasil yang dia dapat itu untuk memuaskan hasratnya, untuk menikmati lubang mataharinya. Udahlah Chong, udah aku bilang Chong, hentikanlah sandiwaram itu Chong, hentikanlah sandiwaram itu Chong. Kalau kau memang suka sama laki-laki, mending kau nggak usah nikah. Benar juga kata si Farhat, ngapain coba kau capek-capek bikin hak asuh anak lah, inilah itulah. Padahal tujuan kau untuk menikmati lubang matahari. Ada benarnya yang dibilang dia, ngapain kau coba untuk menyampaikan kepada publik ini, kepada seluruh umat yang di dunia ini, bahwasanya kau pesuka laki-laki. Kau nggak usah nyampaikan pun kami udah paham. Nggak usah kamu bilang pun kami sudah tahu. Cuma dengarkan aku, kau dikasih kesempatan, dikira kau bertobat, padahal kau nggak tobat-tobat juga. Kau dikasih kesempatan sama perempuan yang sangat luar biasa, yang menerima kau apa adanya, tanpa persyaratan apapun. Tapi apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa move on dari lubang matahari kau. Benar? Benar? Dan kau menggiring seluruh umat supaya membenci mantan kau ini, perempuan yang hebat ini, perempuan yang sangat luar biasa ini. Kau menggiring dia ke jurang, padahal kau tidak akan sadar sampai detik ini, kurasa, ya kan? Yang ke jurang itu kau, Chong. Sarwendah mengklaim 11 tahun rumah tangga dengan Ruben Onsu menderita. Kalau 11 tahun itu bukan menderita, itu namanya menabung. Kalau dirasa uangnya udah cukup, baru pergi ninggalin. Kalau menderita itu, kalau pernikahan baru 1 atau 2 tahun tidak berjalan sesuai dengan keinginan, itu baru namanya menderita. Tapi kalau udah 11 tahun, itu namanya memanfaatkan Ruben Onsu. Yang namanya pernikahan, itu ada suka dan duka. Itu kan memang udah disetujui dari awal. Kalau pengen sukanya doang, ya jangan menikah. Coba deh Wendah, lu ngaca, lu bandingkan diri lu yang dulu, sebelum dan sesudah dinikahin sama Ruben Onsu. Coba lu bandingkan bentuk gigi lu yang dulu, muka lu yang dulu, warna kulit lu yang dulu, itu semua kan berubah karena Ruben Onsu. Belum lagi harta benda yang lain, keluarga lu, itu semua kan juga berubah setelah adanya Ruben Onsu. Lu pengen tangga rumah lu ada lampu kelap-kelipnya, itu juga diturutin sama Ruben Onsu, meskipun itu norak. Kalau anak orang kaya, yang dari dulu kaya, nggak ada yang punya kemauan senorak itu, tapi tetap diturutin sama Ruben, kecuali lu dulunya anak orang susah. Jadi tolonglah, jangan menghilang-hilangkan kebaikan dan pengorbanan Ruben Onsu atas diri lu. Masa sih Ruben Onsu nggak ada baik-baiknya di mata lu? Kita berharap ya, gugatan yang Ruben lakukan itu memiliki bukti-bukti yang kuat. Kalau dasarnya bukti yang ada di media sosial ini ya terkait eksploitasi anak dan sebagainya itu tipis kemungkinan ya. Saya bukan membela atau apapun, karena kalau kita lihat ya dari sisi Sarwendah, sejak anak itu belum bercerai kan yang mengasuh Sarwendah, ya nggak, sampai anak itu besar hingga saat ini. Ada nggak? Kita lihat nggak? Kalian lihat nggak Sarwendah menterlantarkan anak tersebut? Sarwendah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut? Ada nggak? Nggak ada kan? Ya nggak? Nah, terus bagaimana dengan eksploitasi anak? Itu harus clear, harus jelas apa yang dimaksud dengan eksploitasi. Live itu adanya di dalam rumah, ya nggak? Dan bisa saja itu anak memang ingin bergabung atau ingin ikut-ikutan kan. Jadi tidak ada perintah langsung Sarwendah yang meminta anak itu live sampai berjam-jam, nggak ada. Kalau memang itu ada, itulah eksploitasi. Kalau Ruben mampu membuktikan
bahwa Sarwenda telah melakukan kekerasan terhadap anak, tidak merawat anak, mentelantarkan anak, atau Sarwenda melakukan perbuatan hukum yang melanggar seperti narkoba dan sebagainya gitu loh, atau Sarwenda hal-hal lain yang tidak sesuai dengan terkait pengasuhan anak, itu baru gitu, itu kuat, ya enggak? Jadi itu gitu loh, harusnya yang dijadikan dasar terkait gugatan anak. Enak banget, jadi namanya nih ceritanya aji mumpung lah ya. Adeknya si S-nya dapet apartemen, cicinya dapet rumah kekaisaran, ya. Adeknya dapat usaha itulah ya, yang geprek-geprek itulah berkat Koruben. Jadi intinya si Koruben ini dikelilingi oleh ya semuanya aji mumpung lah ya, mendapatkan keuntungan. Aduh sedih banget sih Koruben. Tolong dong itu si Kak Ivan Gunawan temenin Koruben terus di masa-masa yang sulit ini gitu kan. Kayaknya temennya yang paling baik itu deh si Kak Ivan Gunawan itu. Bukti-bukti yang didapatkan dengan cara-cara yang melawan hukum seperti merupakan hasil rekayasa dan editan itu tidak akan memiliki kekuatan hukum. Bahkan pelakunya yang mengedit, mengcapture, membuat narasi dengan sengaja dan kemudian menyebarkannya justru bisa terkena tindakan perbuatan melawan hukum. Bahkan orang yang men-share chat-chat yang tidak berdasarkan tersebut. Ini berkaitan dengan podcastnya kami selaku kuasa hukum Ruben Onsu pada podcast Densu, di mana kami menunjukkan chat ke hostnya terkait dengan masalah waktu yang menunjukkan bahwa di nomor yang dikatakan oleh S dia tidak ketahui, itu ada komunikasi antara S dengan Ruben Onsu. Kami tidak menunjukkan chat tersebut ke kamera maupun ke publik. Jadi jika ada orang yang mengatakan bahwa kami men-spillnya, itu adalah perbuatan fitnah, dan perbuatan fitnah dapat dikenai sanksi secara hukum pidana. Oleh karena itu, stop untuk menggunakan bukti-bukti yang diperoleh dengan cara melawan hukum, apalagi kemudian membagikannya kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan menjadikan dasar itu sebagai satu tuduhan yang bermuatan fitnah. Terima kasih. Pak kejar dia. Apa buktinya dia ketika dia melakukan chatting? Ada isu 3 huruf itu. Dia tahu nggak? Ya, jadi dalam video ini kuasa hukum RO menanyakan bahwa coba kejar kami ya sebagai kuasa hukum Sarwenda ataupun Sarwenda sendiri terkait bahwa ada kasus chatting. Kejar dia. Apa buktinya dia ketika dia melakukan chatting? Ada isu 3 huruf itu. Oke. Apa buktinya dia men-chatting ya terkait isu 3 huruf? Itu kami tegaskan dalam hari ini bahwa Bang Minola lupa bahwa Sarwenda adalah istri kliennya pada saat itu ya. Jadi apapun urusan kesehatannya, dokter, rumah sakit pasti memberikan hasil dong ya, bukti pemeriksaan, bukti lab kepada klien kami. Jadi kalau ditanya apa dasarnya klien kami menchat seperti itu, dasarnya adalah bahwa klien kami adalah istrinya pada saat itu, yang mana dia mendapatkan semua informasi dari lab, dari dokter terkait penyakit 3 huruf itu, gitu ya. Nah, sampai sekarang pun kami tidak pernah membuka apa penyakit 3 huruf itu. Semua terbuka tidak sengaja oleh apa yang dilakukan oleh kuasa hukum RO. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa buktinya? Kami tegaskan kami punya buktinya yang akan kami sampaikan di pengadilan. Jadi kami tidak buka di sini, tapi kami buka bukti itu di pengadilan, dan punya buktinya, kami punya buktinya, gitu ya. Nah, terkait penyakit 3 huruf. Tetapi sekali lagi kami tidak menyampaikan apa itu penyakit 3 hurufnya, ya. Yang tidak sengaja terbuka karena chattingan kuasa hukum, karena chattingan yang tidak sengaja terbuka oleh kuasa hukum RO, ya. Hai Cici SW, apa kabarmu? Semoga kamu sehat-sehat ya, dan juga anak-anakmu ya. Barusan ini saya melihat beberapa penggalan viti-vitimu saat kamu mungkin berjualan hari ini nih, saya lihat ya. Saya lihat kamu terlihat sehat, seger ya, dan mulai kembali semangat ya. Tapi
kayaknya saya lihat sudah tidak didampingi oleh pacarmu Gio ya. Nah, di sini saya melihat Vitimu itu sepertinya kamu sudah mulai kembali melontarkan sindiran-sindiran halus ya. Cici SW, saran saya nih ya, sudahilah ya. Jangan lagi kamu mengeluarkan sindiran apapun ya yang akan menjadi memperkeruh suasana kalian berdua ya. Apalagi kan Koer itu adalah mantan suamimu dan juga ayah anak-anakmu ya. Jangan melukai hati anak-anakmu juga ya. Apapun anak-anakmu itu pasti di dalam hatinya yang terdalam ya, dia sangat menyayangi ayahnya ya. Cuma karena lagi situasi seperti inilah yang membuat jarak antara ayah dan anak menjadi jauh ya. Jangan seperti itulah Cici SW ya. Kalau kamu memang jualan-jualanlah ya, supaya kamu juga diberkati Tuhan ya. Jualanmu banyak yang membeli ya. Walaupun saat ini saya lihat banyak emotikon di live kamu ya. Jadi Cici SW tetaplah semangat jualan ya. Bersama karyawanmu dan partnermu saat ini ya. Semoga kalian berdua sehat-sehat ya. Walaupun mungkin banyak emotikon, jangan membuat kamu jadi luruh hatinya ya. Tetapi satu pesan saya ya, sudahi ya. Apapun Koer itu pernah hadir dalam hidupmu, pernah berbuat baik di dalam hidupmu ya. Dan yang paling penting dia adalah ayah dari anak-anakmu ya. Jadi hargai dia ya, supaya anak-anakmu itu juga bisa menghormati ayahnya ya, tidak menjadi hujatan-hujatan yang akan datang kepada ayah anak-anakmu ini ya. Oke Cici SW, sorry kalau saya bicara seperti ini untuk kamu demi kebaikan kamu dan anak-anakmu. Oke, bye bye, God bless you. Alhamdulillah tadi kita sudah bertemu dengan mediatornya ya. Kami sudah sampaikan perkembangan terhadap PR-PR yang tugaskan yang alhamdulillah tadi kita sudah bertemu dengan mediatornya ya. Kami sudah sampaikan perkembangan terhadap PR-PR yang tugaskan yang diminta oleh mediator ya. Memang pada saat mediator dari pihak penggugat tidak hadir dengan sudah memberikan surat katanya gitu ya. Ya kita hormati saja. Yang pasti Bu Wenda sudah menyampaikan PR-nya, perkembangannya seperti apa. Tapi PR-nya apa kami tidak bisa sampaikan. Ya, nanti kami akan hadir lagi menunggu relas panggilan selanjutnya. Ya, kemungkinan minggu depan. Ya, itu aja ya. Mohon doanya semoga bisa selesai dengan sebaik-baiknya. PR-nya apa Bang? Menang. Tapi dengan situasi kondisi medan pertempuran yang seperti ini, dia sedikit banyak sudah menyadari, waduh saya nanti bisa kalah dalam persidangan ini, dalam perebutan hak asuh anak. Tapi kenapa dia maju? Ya, ada simbol strength, tentunya dia ingin menuntut sebuah keadilan. Kalau menurut perkataan Ruben, dia kan ingin ada ketetapan hukum terkait dari waktu luang untuk dirinya dalam bertemu dengan anak-anaknya, itu kan ya. Jadi harus ada ketetapan hukum di sini. Itu yang diharapkan Ruben. Walaupun sebenarnya Ruben ingin bisa menang, tapi dia menyadari banyak hal di sini yang bisa membuat dia terkalahkan dalam perebutan hak asuh anak, dan dia sudah rilis ini, sudah siap untuk itu. Ya. Kemudian seandainya Sarwenda memenangkan hak asuh anak, dari prediksi saya yang dulu, memang Sarwenda yang bakal memenangkan hak asuh anak. Nah, ketika memenangkan hak asuh anak, biasanya kan ada ketetapan waktu yang diberikan antara ibu dan ayah, ya toh. Biasanya kan dibagi waktunya, katakanlah seminggu sama ayahnya, atau seminggu sama ibunya, atau 3 hari sama ibu, 3 hari sama ayah. Apakah bisa terlaksana nantinya seandainya ada ketetapan seperti itu? Bisa terlaksana dengan baik? Komunikasi. Komplasensi ketidakpuasan. Simbol anak keluar. Simbol anaknya keluar.
korek sebuah lorong gelap, perjalanan gelap yang butuh keberanian, perencanaan. Nah ini. Jadi teman-teman, kalau nanti andai kata ada keputusan dari pengadilan tentang pembagian waktu, tetap akan ada potensi ketidakpuasan di sini. Makanya ada komplasensi. Ini. Saat ini masing-masing pihak kan saling menjatuhkan ya, saling sindir-sindiran di media sosial, saling mengungkap aib masing-masing, dan ini nanti akan berakibat pada komunikasi mereka yang kurang bagus. Walaupun sudah ada ketetapan hakim yang memutuskan beberapa hari di pihak ibu, beberapa hari di pihak bapak ya, di pihak bapak, tapi nanti dengan adanya komunikasi yang kurang bagus, akan ada gesekan-gesekan lagi di sini. Makanya di sini ada simbol komunikasi, ada simbol komplasensi. Komunikasi yang buruk akan membuat adanya potensi ketidakpuasan terkait anak, terkait pengasuhan anak. Dan ini nanti akan ada lagi lorong panjang yang gelap. Ada potensi gesekan-gesekan lagi terkait dari hal itu. Sesuatu yang sudah terencana, sudah diputuskan, pada akhirnya bisa ada gesekan-gesekan lagi ke depannya dalam hal pelaksanaannya. Memang gak mudah, karena yang namanya anak ini kan bukan benda mati ya teman-teman. Ada perasaan, ada kejiwaan yang harus dijaga, kemudian mereka ini sibuknya luar biasa. Secara logika kalau 3 hari di ibu, kemudian 3 hari di ayah, tentunya itu juga akan ribet. Ya lagi-lagi anak yang akan bisa jadi korban demi memuaskan kepentingan orang tuanya. Dan ini nanti berdampak pada anak-anaknya juga, walaupun keputusan itu bisa dibilang keputusan yang adil ya, yang adil sesuai hukum. Tak pernah usai. Drama queen. Istilah ini mungkin terdengar kasar ya, tapi jika kita telusuri jejaknya, publik itu mulai melihat pola yang berulang. Narasi korban, tangisan di podcast, selalu menjadikan anak sebagai tameng, klarifikasi dadakan, dan tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Ini bukan sekedar emosi wanita ya. Ini adalah pola perilaku yang dalam psikologi disebut histrionic personality traits. Kebutuhan berlebihan akan perhatian, emosi yang meledak-ledak, dan kecenderungan dramatisasi. Nah, saya akan bedah ya 5 buktinya. Yang pertama, ini saat di podcast DS ya. Nah, artis SW ini nangis terseduh-seduh ya. Dia ngomong, anak saya dibully di media sosial sekolahnya. Dibilang, anak gak tahu diri, anak ini, anak itu. Saya sebagai ibu sakit hati dan sedih sekali. Pada saat Agustus tanggal 7, dia menggugah klarifikasi. Opini bahwa perundungan terjadi di lingkungan sekolah anak-anak saya adalah tidak benar. Dia menegaskan bullying terjadi di media sosial, bukan di sekolah. Nah, kalau saya analisis secara psikologi, ini disebut dengan shifting naratif ya, mengubah cerita saat narasi lama mulai lemah. Ini adalah mekanisme pertahanan yang disebut gaslighting, memanipulasi realitas agar orang lain meragukan fakta. Bukti kedua, klaim 20 miliar rupiah ya. Dan angka ini nggak pernah tuntas ya. Dia ini menyebut angka 20 miliar untuk pembangunan rumah Gonogini. Nah, ketika publik mempertanyakan, dia justru mengalihkan isu dengan menantang pihak lain untuk membuktikan. Ini sebenarnya disebut dengan fake confession, pengakuan yang tidak jelas untuk menghindari verifikasi. Nah, dalam psikologi, ini disebut dengan deflection, mengalihkan perhatian dari masalah utama dengan menciptakan isu baru. Nah, ini yang akan terus dia lakukan ya saat terbojok. Dia akan menuduh, akan memfitnah, terutama kepada mantan suaminya, yaitu RO. Ini bukti ketiga, 8 Agustus yang lalu, SW ini mengunggah video peringatan 1 tahun wafatnya sang ayah. Kolom komentarnya itu justru dibanjiri hujatan ya. Netizen membandingkan kerinduannya pada ayah dengan kerinduan anak-anaknya pada RO. Nah,
Kalau secara psikologis saya analisa, ini adalah backfire effect ya. Ketika upaya membangun simpati itu justru berbalik menjadi serangan. Nah, SW ini mungkin mengunggah video itu dengan tulus ya. Tapi jejak digitalnya itu kan masih ada ya. Tentang tuduhan, klarifikasi, dan narasi yang berubah-ubah. Ini sudah bikin publik kehilangan kepercayaan. Ini ada trust issue ya. Dalam serat Centini, tilas laku iko ora bisa dipungkiri. Saben tumindak bakal ninggal jejak. Jejak perilaku tidak bisa dipungkiri ya. Setiap tindakan akan meninggalkan bekas. Nah, ini yang dirasakan oleh SW. Sing nandur eri, bakal panen eri. Bukti keempat, ini live tanpa cowok mokondonya ya. Dan ini kemesraannya sudah mulai hilang ya. Faktanya, 7 Agustus yang lalu, SW live jualan tanpa G. Dan ini tanpa alasan ya. Selama ini, mereka ini sering tampil bersama ya. Bahkan diduga hingga melakukan tindakan asusila di live TikTok. Dari sini kita bisa menilai ya. Ini ada tanda transactional relationship. Hubungan yang dibangun di atas keuntungan, bukan komitmennya. G dapetin akses ke kekayaan dan popularitas SW. Dan SW dapetin figur pria yang bikin dia itu happy ya, bikin dia puas ya. Nah, kita juga nggak tahu puas ini dalam artian fisik atau artian apa. Tapi publik bisa menilai saat menonton langsung mereka bermesraan di live TikTok yang dibungkus dengan jualan. Bukti kelima, jawaban nggak nyambung ya. Dan ini dia nggak nyadar, publik ini mulai cerdas. Dalam podcast DS sebenarnya negur SW ya, soal kemesraannya dengan G ini. Tapi, jawaban SW ini justru dinilai nggak nyambung ya oleh warganet. Kan kalau saya analisis secara psikologi, ini adalah tanda cognitive dissonance, ketidaknyamanan mental ketika dia itu mencoba untuk mempertahankan dua keyakinan yang bertentangan. Nah, SW ingin terlihat sebagai ibu yang baik ya, ibu yang bijak, sayang anak, sekaligus membela hubungan kontroversialnya dengan cowok Mukondo. Kalau dalam nitene seratiri, sing kakehan ngomong, bakal kakehan salah. Wendah sudah live lagi guys sama CEO-nya. Tapi yang anehnya di sini itu adalah guys, mereka itu tuh kayak jauhan gitu. Biasanya kan nempel banget ya guys, ya udah kayak gula gitu ya kan, gula sama semut gitu nggak bisa dipisahkan. Ini jauh. Kenapa jauh kata gua? Kata gua mah kenapa sih nggak berdekatan aja? Kan kalian nggak salah. Kalian tuh nggak salah. Kalian kan Papio dan Mamio. Harusnya tuh kayak deket-deket dong, bermesraan lagi gitu. Jangan jauh-jauhan gitu, nggak enak dilihatnya. Terus live-nya tuh aneh gitu guys, kayak celingak, celinguk. Kata gue, lu nungguin apa? Kenapa lu nungguin ada yang bertanya kah? Atau apa kah gitu? Tapi nggak apa-apa sih guys ya, apapun itu ya udah deh ya kan. Mungkin mereka itu mengambil pelajaran dari masalah-masalah yang kemarin, bahwa bermesraan di live itu tidak baik. Nanti dilihat anak-anaknya atau sape kayak gitu ya kan. Dan tetap semangat ya Wendah ya, nyari duitnya ya. Kata gue jangan celingak-celinguk aja. Udah gak apa-apa berdekatan aja, kan gak punya salah. Heran kenapa harus berjauhan begitu sih, kata gue ini. Netizen Indonesia harus tahu ya, masih digembor-gemborkan. Katanya live-nya Bunda lebih banyak yang ngasih gift dan juga banyak yang typing cinta. Nenek semuanya, gua kasih tahu ya. Konsep dagang itu berjualan untuk mendapatkan pembelian, bukan untuk mendapatkan sumbangan. Harusnya itu typingnya, ayah aku sudah CO, ayah aku sudah CO, ayah aku sudah CO. Check out yang dibutuhkan, bukan typing cinta dan juga sumbangan. Gue mikir ini konsepnya
Mau jualan online apa mau ngemis online? Bingung kan? Harusnya itu yang diprioritaskan dari jualan adalah penjualannya, gitu loh, penjualannya. Kalau cuman sumbangan yang 1.000-2.000, hello. Ini konsepnya berdagang, jualan, bukan nyari sumbangan. Begitu loh nenek-nenek semuanya. Bunda kalian gimana sih? Kalau misalkan kalian semuanya mau mendukung bundamu, ya beli. Kalau nggak kuat beli, jangan pamer. Yang itu sumbangan 1.000-2.000. Konsepnya berdagang itu adalah jualan. Check out yang paling penting, hasil jualan. Kalau cuman berapa puluh ribu, itu aja apa sih? Beda kali dengan yang ayah gue. Ayah gue jualan ya, bukan ngemis online. Sorry, banyak yang CO, hasilnya tuh juga berjuta-juta, puluh-puluh juta, bahkan ratusan juta. Gitu konsepnya. Paham nenek-nenek? Kalau menurut saya pribadi, setelah melihat keseluruhan pembahasan tadi, persoalan Ruben Onsu dan Sarwendah ini sudah berada pada tahap yang menurut saya tidak bisa lagi dilihat hanya dari siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya justru melihat persoalan ini sudah menjadi sangat kompleks, karena di dalamnya bukan hanya ada hubungan antara dua orang yang pernah menjadi pasangan, tetapi juga ada anak-anak, keluarga besar, kuasa hukum, proses pengadilan, dan tentu saja publik yang setiap hari ikut memberikan penilaian. Karena itu saya merasa semakin banyak pernyataan yang keluar ke ruang publik, semakin sulit juga bagi kita sebagai penonton untuk mengetahui keseluruhan persoalan yang sebenarnya. Hal yang paling menarik perhatian saya adalah soal mediasi yang kembali menjadi sorotan. Dari narasi yang kita dengarkan, Ruben tidak hadir karena jadwal yang berbenturan dengan agenda yang sudah ada, sementara Sarwendah tetap datang ke pengadilan. Sarwendah sendiri menegaskan bahwa ini adalah masalah persidangan, bukan masalah perasaan. Menurut saya kalimat seperti itu sebenarnya cukup tepat. Ketika sebuah persoalan sudah masuk ke ranah hukum, idealnya memang semua pihak harus berusaha memisahkan persoalan pribadi dengan proses hukum. Tetapi di sisi lain, kita juga harus memahami bahwa manusia tetap punya emosi. Apalagi kalau persoalannya menyangkut anak-anak. Jadi menurut saya tidak adil juga kalau hanya melihat satu pihak hadir atau tidak hadir, kemudian langsung membuat kesimpulan bahwa pihak tersebut tidak peduli terhadap anak. Saya justru lebih tertarik melihat apa yang terjadi setelah proses hukum ini selesai. Karena menang atau kalah dalam sebuah perkara mungkin bisa diputuskan oleh pengadilan, tetapi hubungan antara orang tua dengan anak tidak selesai hanya karena adanya sebuah putusan. Ini yang menurut saya jauh lebih penting. Seandainya nanti ada keputusan mengenai hak asuh atau pembagian waktu bertemu anak, persoalannya bukan hanya apakah keputusan itu adil di atas kertas, tetapi apakah kedua orang tua mampu menjalankannya dengan baik. Karena anak bukan jadwal yang bisa dipindah-pindahkan begitu saja. Anak mempunyai perasaan, mempunyai kenyamanan, dan mempunyai hubungan emosional dengan kedua orang tuanya. Kemudian, ada satu bagian yang menurut saya jauh lebih sensitif, yaitu munculnya pembahasan mengenai isu 3 huruf. Dari narasi yang kita dengarkan, pihak kuasa hukum Sarwendah menyatakan bahwa mereka memiliki bukti yang berkaitan dengan isu tersebut dan akan menyampaikannya di pengadilan. Tetapi mereka tidak membuka detail penyakit atau hasil pemeriksaan tersebut di ruang publik. Menurut saya justru untuk persoalan seperti ini, kita memang harus sangat berhati-hati. Jangan sampai sesuatu yang seharusnya menjadi bagian dari proses hukum malah berubah menjadi konsumsi publik dan kemudian berkembang menjadi tuduhan yang semakin liar. Saya pribadi tidak mau ikut-ikutan menyimpulkan mengenai isu kesehatan tersebut. Bukan karena tidak menarik, tetapi karena menurut saya hal seperti itu memang seharusnya dibuktikan melalui dokumen dan proses hukum, bukan melalui potongan video, tangkapan layar, komentar netizen, atau narasi dari orang yang tidak berada langsung di dalam persoalannya. Kalau memang ada bukti, silahkan dibawa ke pengadilan. Kalau memang tidak ada bukti yang kuat, jangan kemudian membuat publik seolah-olah sudah mengetahui kebenaran hanya berdasarkan potongan informasi. Hal lain yang membuat saya cukup prihatin adalah bagaimana konflik antara dua orang dewasa bisa berkembang menjadi perang narasi di media sosial. Hari ini ada satu pernyataan, besok muncul klarifikasi, kemudian ada tanggapan dari pihak lain, lalu muncul lagi reaksi dari orang ketiga. Akhirnya masyarakat mendapatkan begitu banyak versi cerita. Menurut saya dalam kondisi seperti ini, kita sebagai penonton juga harus mempunyai rem. Jangan setiap informasi langsung dipercaya hanya karena disampaikan dengan penuh keyakinan.
Kalau saya boleh memberikan pendapat pribadi, saya berharap kedua belah pihak mulai mengurangi perang pernyataan di depan publik. Bukan berarti mereka tidak boleh membela diri. Tentu saja setiap orang berhak memberikan klarifikasi ketika merasa dituduh atau dirugikan. Tetapi menurut saya ada perbedaan antara memberikan klarifikasi dengan terus memperpanjang konflik. Kalau setiap persoalan dibalas dengan pernyataan baru, kemudian dibalas lagi oleh pihak lainnya, akhirnya masalah tidak pernah benar-benar selesai. Dan saya juga tidak ingin buru-buru mengatakan bahwa Ruben pasti benar atau Sarwendah pasti benar. Karena berdasarkan narasi yang kita bahas, masing-masing pihak memiliki versi dan kepentingannya sendiri. Bahkan kuasa hukum Ruben juga menyampaikan alasan mengenai ketidakhadiran kliennya dalam mediasi, termasuk soal pemberitahuan jadwal yang disebut baru diterima pada 7 Agustus, sementara Ruben sudah punya agenda yang disiapkan sebelumnya. Jadi menurut saya, kita harus memberikan ruang kepada proses hukum untuk bekerja. Yang paling penting, jangan sampai persoalan orang tua justru membuat anak-anak merasa harus memilih salah satu. Menurut saya, seorang anak tidak seharusnya dipaksa untuk membenci ayahnya hanya karena sedang ada konflik antara ayah dan ibunya. Begitu juga sebaliknya, anak tidak seharusnya dipaksa untuk menjauhi ibunya hanya karena hubungan orang tuanya sedang bermasalah. Anak tetap membutuhkan keduanya dalam bentuk yang sehat selama memang tidak ada keputusan hukum atau alasan serius yang menyatakan sebaliknya. Saya juga berharap publik berhenti menjadikan setiap gerak-gerik mereka sebagai bahan untuk mencari kesalahan. Karena sekarang apapun yang dilakukan Ruben bisa ditafsirkan macam-macam, dan apapun yang dilakukan Sarwendah juga bisa ditafsirkan macam-macam. Datang ke pengadilan bisa dianggap citraan, tidak datang bisa dianggap tidak peduli, diam bisa dianggap menyembunyikan sesuatu, bicara bisa dianggap mencari simpati. Jadi kalau semua hal selalu dicari sisi negatifnya, mereka mau melakukan apapun juga tetap akan salah di mata sebagian orang. Menurut saya justru yang paling dewasa sekarang adalah membiarkan proses hukum berjalan sambil kedua belah pihak sama-sama menjaga anak-anak dari konflik orang dewasa. Kalau memang ada bukti, sampaikan melalui jalur yang tepat. Kalau ada tuduhan, buktikan. Kalau ada kesalahpahaman, selesaikan. Kalau ada keputusan pengadilan, hormati. Sesederhana itu sebenarnya. Dan satu lagi, saya berharap kita sebagai penonton juga tidak ikut menjadi bagian dari masalah. Kita boleh berkomentar, boleh memberikan pendapat, boleh tidak setuju dengan salah satu pihak. Tetapi jangan sampai komentar kita berubah menjadi penghukuman terhadap seseorang yang bahkan belum tentu kita ketahui keseluruhan ceritanya. Jangan karena sebuah video viral, kemudian kita merasa sudah mengetahui seluruh kehidupan seseorang. Kalau saya melihat dari semua perkembangan ini, justru saya berharap ujungnya bukan siapa yang paling menang dalam perang opini, tetapi siapa yang paling mampu menjaga kepentingan anak-anak. Karena kalau Ruben menang, tetapi hubungan dengan anak-anak semakin jauh, atau Sarwendah menang tetapi konflik tetap berlanjut tanpa akhir, menurut saya itu juga bukan kemenangan yang benar-benar membahagiakan. Pada akhirnya, keputusan pengadilan memang penting, bukti juga penting, klarifikasi juga penting. Tetapi menurut saya yang jauh lebih penting adalah bagaimana mereka berdua setelah semuanya selesai. Apakah mereka bisa duduk sebagai dua orang tua yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberikan kehidupan yang baik untuk anak-anaknya? Karena menurut saya itulah ujian sebenarnya. Jadi untuk teman-teman yang mengikuti kasus ini, saya sarankan jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kita dengarkan semua pihak, kita lihat bagaimana proses hukumnya berjalan, dan kita tunggu bukti yang benar-benar disampaikan dalam persidangan. Jangan hanya berpatokan pada potongan video atau komentar orang lain. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian melihat persoalan Ruben dan Sarwendah ini masih bisa diselesaikan dengan cara damai, terutama demi anak-anak? Atau menurut kalian proses hukum memang harus terus berjalan sampai ada keputusan yang benar-benar memberikan kepastian bagi kedua belah pihak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, tapi tetap gunakan bahasa yang bijak, karena kita sedang membicarakan kehidupan orang nyata dan terutama masa depan anak-anak. Jangan lupa like videonya kalau kalian menikmati pembahasan ini, subscribe channel Melawan Lupa, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Saya rasa cukup sampai di sini komentar saya. Sekali lagi, ini adalah pendapat pribadi saya setelah melihat dan mendengarkan materi yang kita bahas. Untuk fakta hukumnya tentu kita serahkan kepada proses dan keputusan pengadilan. Yang jelas, perjalanan persoalan Ruben Onsu dan Sarwendah ini tampaknya masih belum selesai dan perkembangan berikutnya tentu masih layak untuk kita ikuti.